Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami' masayikhi wa syai'ibnu Athaillah wa furuhi wa umusulihi wa masyayikhi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tatkala si Salik mempunyai satu penyangka, prasangka, bahwasanya ketika Allah tidak menyebut bantuannya anugerah, dan atau Allah selalu memonitor terhadap si Salik, setelah si Salik tidak melakukan tata krama atau akhlak ilahiyah, itu sebagian dari tanda-tanda kalau si Salik itu diistidraj oleh Allah, dilulu, digunggung oleh Allah. Ketika saat si Salik itu tidak melakukan akhlak ilahiyah, berarti berbuat jelek terhadap Allah. Waktu-waktu dia melakukan perbuatan secara fisik apapun, terus Allah itu tidak langsung menyiksa terhadap si Salik. Si Salik mempunyai penyangka, begini penyangkane, Allah iku tidak akan pernah memutus anugerahnya terhadapku, dan juga Allah tidak akan memecatku di sisinya. Ini salah satu tanda si Salik
kena virus yang namanya istidraj, dilulu. Mengapa demikian? Allah tidak langsung menghukum si Salik dengan bentuk menjabut anugerah atau nikmatnya. Bahkan anugerah atau nikmatnya itu ditambah. Tapi si Salik tidak memakai tata krama ilahiyah, akhlak ilahiyah, terus dheweke mempunyai penyono. Oh, Gusti Allah iku masih apa? Masih sayang, istilahnya itu. Intinya kita tidak merasa berbuat jelek pada Allah, padahal faktanya kita melakukan. Gak langsung diazab Allah, itu sebetulnya Allah mengistidrat, ngelulu. Lah terus bagaimana kalau si Salik ini bisanya tidak seperti itu? Anugerah itu tidak menjadikan istidrat, bahkan anugerah menjadi hidayah. Ya manfaatkan dzikir yang sudah kau terima itu untuk bertemu Allah di dalam anugerah. Jawabannya cuman itu. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu, siksa nggak akan pernah datang. Karena si Salik itu selalu memakai tata krama akhlak ilahiyah saat melakukan aktivitas apapun, termasuk menerima anugerah tersebut. Allah kan sampun dawuh, sudah bersabda, sing sapa wonge barang siapa tatkala menerima anugerah atau nikmat dariku dan dia itu mau bersyukur, maka nikmatnya akan kutambah. Nah, yang perlu kami jelaskan tentang syukur di sini, apakah cukup kita membaca alhamdulillah? Tidak. Itu tidak berarti apa-apa. Walaupun Anda satu hari mengucap alhamdulillah jumlahiku 1 triliun, ya, tapi duduknya ruhaniyahmu tidak berakhlak ilahiyah itu laksana kau mengukir di atas air. Ada air Bu ya, sampai gambar omah, nggak ada artinya. Laksana kau menggambar atau mengukir, melukis di atas air. Sebab al-a'malu suwarun qaimatun. Seluruh amaliyah iki, apakah amaliyah sholat, zakat, poso, haji, zikir, membaca Al-Quran, atau amaliyah kerja, amaliyah apapun yang timbul
dari dirimu itu laksana patung. Patung yang tidak punya manfaat sama sekali. Dan ini tidak akan pernah bisa menolongmu baik dunia lebih-lebih akhirat. Sholat, zakat, poso, hajimu tidak akan pernah bisa menolongmu. Bila mana amal ini seperti patung. Coba bikin patung sampai dari apa gunung? Dari kertas atau dari batu. Sampai letakkan di depan rumah. Ya, apakah gambar patung macan? Opo gambar patung purel? Gambar patung apapun terserah. Wis sak enake kau menggambar. Masuk rumah kamu sapa dia, assalamualaikum. Dia tidak akan pernah menjawab. Minta uangnya nggak pernah dikasih. Apapun yang kau minta berupa macam-macam nggak akan pernah bisa mengasih. Diem aja, udah nggak ada manfaatnya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal semua itu seperti laksana patung. Lah niki. Bagaimana patung itu seakan-akan bisa bergerak. Seakan-akan loh ya. Berarti seakan-akan patung itu nggak punya hak mutlak bisa bergerak sendiri. Wa arwahuha utawi amale roe utawi roe amal. Biar nggak seperti patung. Biar nggak seperti patung. Nggak bisa bergerak. Dikasih ruh. Patung sing sampean gambar tadi kayak ono roh. Ndi patungi? Ya jasadmu iku. Jasad yang ada di dalam kandungan mbok, ibu, kasih ruh. Kalau nggak kau kasih, nggak akan pernah seakan-akan bisa bergerak. Wa arwahuha iku wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah ini nanti akan bisa bergerak seakan-akan. Nek aslinya ya patung. Biar seakan-akan dia bisa bergerak, bisa menolong, bisa memberikan manfaat. Kasih ruh, lah ruhnya iku opo? Bisiril ikhlas fiha. Ikhlas. Apa ikhlasnya amal? Apa ikhlasnya sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya? Ilangono rasa rumangsa keakuanmu yang melakukan. Kula wangsuli melih, kula baleni lagi, ulangi lagi, hilangkanlah rasa iman di dalam dirimu yang melakukan. Setelah itu kau hilangkan, maka dengan sendirinya akan muncul si roh iku mau. Jadi bukan amal. Sang penolong itu si roh iku mau. Yang bisa bergerak itu si ruh, bukan si jasad.
berarti maksudnya roh adalah Allah. Kalau rasa rumangsa, rasa rumangsa. Kalau rasa dan merasakan itu, keaguanmu itu sudah tiada, secara otomatis itu akan menjadi rasa keaguanku Allah. Maka itulah ikhlas. Bagaimana mungkin kau akan mengharapkan satu gaji sedangkan bukan kita yang melakukan atau bukan kita yang bekerja? Bagaimana mungkin aku bisa menghai ini rokokku, lawang iki rokok sampean? Kan nggak bisa, nggak bisa. Itulah ikhlas. Mana sholat yang tidak bisa menolong dirimu, zakat, puasa, haji, itulah ibadah yang disertai dengan keakuan dirimu yang melakukan. Kosong, nggak ada artinya. Makanya di dalam syariat dikatakan sholatmu yang akan menolongmu. Sholat yang bagaimana, bos? Kalau saya terjemahkan dengan komplit, amal yang kau kasih nyawa itu. Sholat yang kau kasih nyawa, berarti nyawanya sholat, berarti ikhlas. Wujudnya ikhlas, siri-sirine ikhlas. Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Waduh, wakawairek. Ikhlas adalah meninggalkan ikhlas dengan ikhlas. Tambah bingung sampean. Gak masuk di situ saya, walaupun maksudnya di situ. Ikhlas iku tatkala kau sholat kui gak rumongso Anda yang sholat, tapi yang sholat aku Allah yang Kui nek kepingin roh sampean gampang, ojo ndelok gerak jasad. Gerak yang ditimbulkan pada diri jasad itu sebetulnya geraknya ruh. Af'alullah, geraknya Allah, sampai cukup sudah melihat apa yang didohir iki. Itu hanya bisa dilakukan bagi mereka yang hatinya sudah kehilangan atau sudah tidak berfungsi kemakhlukannya yang berperan. Wis gak fungsi. Sing fungsi keakuan Allah pada dirimu. Itulah ikhlas. Dan perilaku yang seperti inilah Bapak Ibu yang dimaksud syariat iku sholatmu bisa menolongmu, tapi bukan sholat makhluk lu ya, bukan. Zakat, puasa, hajimu yang bisa menolong dirimu baik dunia maupun akhirat. Bahasa syariat ganjarane, pahalane iku yang akan bisa menolong dirimu besok di akhir sarengat. Hakikatnya wa malahum min nasirin. Nggak bisa bos, amaliyah apapun itu bukan yang menolong dirimu.
Tetapi aku, kata Allah, lah akuku tak majasno lewat amaliyah yang saat di dunia kau makrifat padaku. Paham nggih? Ini memang seakan-akan yang menyelamatkan ketika saat jenengan kate di gepuk malaikat mungkar nakir, berhubung dulu pernah kasih jemblem pada orang lain dengan ikhlas, jembleme iki sing nadai langsung dilokno. Kat, kamu tahu kat siapa ini? Kekasih Allah kat. Gak wani wesan. Jadi gak ngepuk jenengan, ngepuk jemblem. Ingat satu makalah dikatakan 1 rakaat kau sholat bijuhdin itu lebih bagus daripada 70 rakaat sholat bila juhdin. Artinya walaupun kelihatannya nilai secara hitung-hitungan akal itu 1 rakaat, bobotnya ini lebih besar daripada 70 rakaat yang tidak berzuhud. Jadi karena arti ini udah yang 70. Makanya jenengan tidak akan bernilai apa-apa sholat seumur kau ini manakala tidak kau sertakan rohnya atau ikhlas. Nggak bisa. Lah muaranya untuk masuk di dalam ikhlas ya lewat su'aul basiroh di dalam dzikir sirul asrar, lewat rasa, lewat iman tersebut. Pun kembali kepada materi. Salah satu tanda kalau si salik itu diistidrat oleh Allah adalah si salik mempunyai kesimpulan ketika tidak berakhlak ilahiyah dalam segi amal, ketika beramal tidak dikasih ruhnya amal, lalu dia masih tetap diberikan Allah kanugrahan, entah kanugrahan iku karomahnya, entah kanugrahan itu secara muhadharah itu bisnisnya tambah baik, terus nduweni penyono artinya itu, oh Allah nggak akan menghukumku, ya dah, walaupun saya berbuat salah karena Allah itu sayang. Engkau disik, iki hidayah, engkau disik, priksonen sik. Jikalau Allah tidak mencabut anugerah itu dari si salik, padahal si salik habis melakukan pelanggaran, terus kemudian Allah bahkan menambahi anugerah itu, cara jenengan sakti ditambahi sakti nih, cara jenengan karomah mang iku hanya bisa nyebul loro untu, saiki ditingkatno bisa nyebul loro moto langsung waras, ditambahi maneh sampai segala penyakit disebul waras. Jangan dikira iku hidayah, iku Allah memberikan istidraj. Terus si salib duwe penyono, kalau saya ditinggalkan Allah nggak mungkin bertambah bagus. Loh, jek ngono dhisik.
Wah, jamaahku tambah suwe tambah oke. Jangan dianggap itu hidayah, anugerah. Engko dhisik, kene ana bom waktu, ngawur ae. Bom waktu apabila meledak bongko kabeh. Iya, bom waktu. Lebih bahaya bom waktu atau bom klaster? Tahu bom klaster? Siapa sing tahu belajar kimia? Tahu ya. Bom waktu itu kalau bahasa kimia bom klaster. Roto gak meledos. Iki lebih bahaya daripada jatuh meledos. Bahayanya di mana? Anda suatu saat orang lewat meledak loh. Sapirang iku bom waktu atau bom klaster. Hati-hati. Lu terus bagaimana biar tidak menjadi bom klaster? Segala anugerah yang diberikan Allah terhadap kita, ya jadikan anugerah sebagai jalan untuk pertemuanmu pada Allah. Jadikan. Artinya jangan melanggar undang-undang Allah ruhaniyah itu. Beda lah Pak, orang melanggar dengan orang sengaja melanggar dengan orang yang tidak sengaja melanggar, hukumannya beda. Sama dengan orang membunuh dengan disengaja dan orang yang membunuh tidak disengaja, beda hukumannya Pak. Membunuh itu apa? Menghilangkan nyawa. Disengaja atau tidak disengaja, pasalnya juga beda Pak. Siapa yang di sini ahli hukum? Pembunuhan itu pasal berapa? 3, 4, 10, 340. Cik mok marin delok sambu. Oke. Saya ini bawa kertas. Iki yang tidak sengaja. Miturut akal kertas tak sawatno geger sampean akal lo ya, kan gak mungkin jadi mati. Apalagi kertas isi uang. Maune tak gemeno sampean, tak uncalno tes. Lah kok kena pengapesamu. Jadi mati. Li tetap ada hukumannya. Baik di dalam KUHP atau di dalam hukum Al-Qur'an, hukumannya ringan. Tetap kena hukuman tapi hukumannya beda Pak dengan yang kurencanakan, ku sengaja. Tak ungkal nogaman namen. Tak ungkalkan, tak asahkan arit. Biasai arek iki liwat kene. Tak tenggo Pak. Betul liwat. Jadi tak rencanakno, persiapan mateng, langsung eksekusi. Ini hukumannya berat sekali. Layak hukuman mati. Layak. Karena disengaja. Sama. Jenengan melanggar hukum undang-undang ruhaniyah, hakikat itu ada yang disengaja, ada yang tidak. Tapi aku yakin kok, jenengan kalau sudah yastami'unal qaul, sudah hati eksis untuk menerima dinut tauhid, pengajaran hakikat, nggak ingin Anda itu berpisah dengan Allah yang sudah berjumpa. Terus Anda yang belum berjumpa, aku yakin Allah menanamkan rasa rindu terhadap hatimu untuk lekas berjumpa pada Allah. Itu pasti. Sehingga rasa rindu ini yang menggelora
jenengan semangat untuk melakukan apapun secara aktivitas itu bertemu Allah, termasuk anugerah teko langsung. Wih, iki janjian sampai Allah ning anugerah rek, ketemulah jenengan karena hati rindu ingin berjumpa, maka semangat Anda untuk bertemu Allah di dalam anugerah. Jadi Bapak Ibu harus seperti itu. Modal rasa rindu di dalam hati jenengan harus ada untuk berjumpa Allah. Rasa rindu yang muncul di dalam hati itu dikarenakan Anda eksis tidak hanya lewat ajarannya dinul haq, tur juga apa wayattabi'una ahsanahu, eksis untuk melaksanakan zikir yang dimaksud itu. Lah disinilah Bapak Ibu cara untuk bagaimana manusia itu tidak terjebak di dalam istidrat, senantiasa selalu bernilai hidayah. Qala musannifu rahimahullah, makalah ke-70 berapa? 76. Qala musannifu rahimahullah min jahlil murid iku setengah saking tondo murid itu dikatakan apa namanya lalai atau bodoh. Murid iki maksudnya adalah salik, si salik. Ayusia utawi yento agawe Allah sopo murid al adzaba ing tata krama. Salah satu tanda kesalahan si murid, si salik, itu dia ketika beramal tidak berakhlak ilahiyah. Hatinya tidak melepaskan keakuannya yang melakukan, dan atau dirinya tidak menetapkan akunya Allah yang melakukan. Lalu fatu khoru mongko menunda ya bener ya, menunda. Fatu akharu mongko ngakhirake, menunda sopo fatu akharu mongko ngakhirake utawa nundo sopo Allah, nundo nang apa al ukubatu, ketundo apa al ukubatu siksani. Fatu akharu mongko nundo ngakhirake apa al adzabu apa al ukubatu siksani anhu saking murid. Artinya Allah tidak memberikan siksa. Ketika saat si salik itu tidak berakhlak ilahiyah, mestinya dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Termasuk salah satu dicabut anugerah. Itu bentuk ukubah akibatnya.
Akibate coro ati iku akan gelisah, akan susah. Mestinya gitu. Sebab awalnya hati itu tidak bertajalli, hati itu tidak berakhlak ilahiyah. Ruhaniyah itu tidak menetapkan akunya Allah yang melakukan. Mestinya ini dihukum. Apa hukumannya? Rasa susah, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi di situ enggak, lempeng-lempeng aja lah gitu loh. Allah membiarkan. Terus si Salik murid berkata, fayakulu mongko ngucap, fayakulu mongko ngomong, sopo murid laukana hadasu al adab lakoto al imdada wa aujabal ibada. Apabila laukana lamuno ono opo hada kesalahan di sini ikusu ikusu al adab, rupane kesalahan iku laku kumang elei toto kromo yola kotoa. Allah pasti mutus al imdada ing bantuani apa ing anugerah mang diputus. Wa aujaba al ibad, dan atau Allah menggeser saya. Si Salik ngomong gini, apabila tadi itu saya berbuat jelek, mesti diputus anugerah dan saya dipecat dari Allah. Loh, zahire iku aja digawe patokan. Allah gak memutus anugerah iki aja digawe patokan. Kalau itu mesti hidayah, bukan. Tidak selamanya. Ini akan menjadi istidrat penglulu Allah bagi Anda manakala Anda tidak lekas kembali. Kembali bertemu Allah di dalam anugerah atau nikmat tersebut. Jadi olehnya Allah tidak memutus bantuannya anugerah itu terhadap dirimu, bahkan malah ditambah anugerahmu. Coro sakti tambah sakti, coro wong kasap tambah kasap, coro wong sugih tambah sugih, coro wong pangkat tambah pangkat, tambah ditambah. Inilah Pak yang kulo maksud, yang saya maksud di belakang itu ada bom klaster, yaitu bom dirutono gak meledos tapi ngenteni awakmu kok lengah kebledosan. Iya, dirutono untuk kondo kudus sampean gecoki, gak meledos busung iki, bahaya Pak iki. Sampean kesak lho dobol lamban. Ini bom waktu. Saya pernah kok waktu ibtidak dulu itu di depan lapangan itu dulu itu mercon kecil-kecil segini loh Pak ya. Nah, saya nyumet. Entah iku mati atau gak mati, yang jelas saya berkesimpulan busung, gak muni. Lah kok saya ambil, ada teman saya yang menyumet mercon lebih besar sakmini. Otomatis driji saya buat. Saya tidak tahu kalau mercon ini sebetulnya masih aktif, menyala gena-gena mesti ini. Iya Pak, hak. Akhirnya apa? Bersamaan dengan meledosnya mercon yang besar, tangan saya ini yang kemeng,
Namanya anak kecil Pak ya, kuping iku sampak gitang, nangis. Ternyata saya kebledosan mercon yang saya gegem. Ini itu bom klaster itu seperti itu, bahaya. Lah terus sebagai kita yang diberikan tausiah atau pengingat oleh Allah seperti bagaimana? Wis karepe Gusti Allah ngilingke ngene iki biar tidak terjadi pada diri kita. Apapun bentuk anugerah yang bersifatkan muhadharah. Muhadharah berarti urusan dunia secara fisik ya. Dan atau yang diberikan Allah anugerah di dalam makom mukasyafah berarti secara batiniah, di luar akal manusia. Anda bisa menyembuhkan secara non medis orang yang sakit akhirnya sembuh, bah sakit iku miturut non medis atau medis. Jadi ono tonggo sampai loro kanker sampai kewedi ya, kate operasi gak wani sebab gak duwe duit sampai jempok wetenge. Kok ya Gusti Allah ngersakno saya suwi saya kempes waras. Iki kan berarti karomah. Lah ngoten dah. Lah ini dibesarkan Allah. Biar tidak menjadi istidrat bom klaster atau bom waktu, satu caranya. Jadikanlah anugerah itu sebagai jalanmu untuk bertemu Allah. Berarti ketika saat jenengan ngelampai melakukan pengobatan secara non medis, hatimu harus menetapkan keakuannya Allah yang melakukan. Cara ngeten iki mbah dukun ngeten iki. Ya, bukan dukun tapi mbah dukun. Yes. Aku yakin kalau Anda imannya jatuhnya di situ, tidak ada bahasa dibandrol. Ngerti dibandrol ya? Ditarif nggak ada. Ditarif. Tapi sampai harus ingat nanti pesan saya. Anda akan dihadapkan satu kejadian di mana Anda itu menerima uang sedikit. Biasanya jenengan iku nyebul untu wae atusan. Apa maneh kanker puluhan juta. Lah ketika jenengan ini napai atau menyembuhkan orang yang ndase bonongen, tahu bonongen ya, bendol ini lho Pak ya. Apa? Kok ya langsung kimpes obat teko penyakit lunga. Dungane mek ngono. Obat teko penyakit lunga. Ngoten. Mocone bismillah ya gak teteh. Besepele obat teko penyakit lunga, tapi atimu bertajali. Tes ya, terus lah kok keludik 5.000. Anda yakin suatu saat pesan saya Anda akan dihadapkan posisi kejadian seperti itu. Allah bilang, son raimu wis balak-balik ngomong yen kabeh iku aku sing agawe. Nggih Gusti. Terus bari ngono iki tak depno gur 5.000 ate ewonan pisan. Atimu ya apa? Tatkala amaliyah yang kau lakukan itu ada unsur ikhlas, siri ikhlas, aku yakin gak protes. Tapi umpama isih protes, mohon maaf, aku gak nyalahno. Cuman aku ngekei motivasi. Bangunan maneh sing apik jiwamu.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketika Anda bisa untuk melaksanakan ikhlas di angka 5.000 ditambahi klutik, percaya dan tidak percaya, suatu saat Anda akan dilipat gandakan. Loh iya, tentang anugerah secara fisik loh ya, di situ nanti. Nggih. Ngono iku krungu dirungokno bocor nang nggone wong ahli hijab. Enak nek ngono. Tak gawe ngene ae. Wong kabeh iku jari Gusti Allah. Ya ngono ya. Wis, nyuwun tolong. Cak sampean mriki, Cak. Mbok kula ora nemen. Wis. Mulai yo gak disangoni apa-apa, pitik enggak. Pun matur suwun nggih. Pun sampean mulih dhewe. Dimanfaatno seperti itu. Kedengkit sampean namine. Gak iso protes, Pak. Umpama protes, jare kabeh Gusti Allah. Pak ngoten nggih. Nyonyor agon ayo. Udah, Pak. Bisa jadi nanti terjadi seperti itu yuk, iso uga. Tapi tetap kita harus berakhlak istimaiyah, berakhlak ilahiyah. Kita harus menjaga hablum minan nas, ya ta? Juga lebih-lebih menjaga hablum minallah. Ya wis sak mampumu, ojo kok paksa. Lho nyatane gak ono kok aku. Misale ngoten. Yes pancen gak ono. Wis ta nek umpama iki mau mbujuk, mesti gak dionokno tenan Gusti Allah engko. Engko lak sadar dhewe. Oh iya aku berarti salah nang Gusti Allah. Pun. Jadi penyangka ketundane yang namanya siksane Allah itu tadi salah. Kalau alasane deku nyun sewu gak dijabut anugerahnya itu, dia bernyana kalau dia itu tidak melakukan kejelekan, enggak. Itu berarti istidrat. Lah biar tidak seperti itu, bagi kita yang akan mengalami ke depan apapun bentuknya, tetap kita harus untuk berakhlak ilahiyah. Sekalipun akhlak ilahiyah itu belum sempurna. Gradul Pak, belum sempurna maksudnya. Hati gradul. Sehingga tentang masalah sifat wajibnya Allah iradah, kehendak, kekarepan yang belum terjadi, itu kita diwajibkan untuk mensucikan dulu. Sucikanlah kehendak di dalam hatimu, kehendak apapun Pak yang akan Anda lakukan. Maksud sucikanlah itu jangan ada bertengger di atas itu ada kepentingan nafsu. Lalu terus bagaimana cara kita mensucikan? Kembali dengan sistem sirul asrar, menetapkan semuanya yang berlaku adalah Allah. Gampang jani ngomong. Ya, itu akan jadi gampang prakteknya, manakala jenengan ikut juga seringkali praktek. Oke Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah jebakan nafsu di dalam istidratnya Allah. Segala apapun yang diberikan Allah, lebih-lebih anugerah, tatkala itu kita tidak diambil anugerah itu, mikir dulu ya. Apabila berangkatnya tadi kita adalah tidak berakhlak ilahiyah, atau kita tidak menetapkan keaguannya Allah, terus itu belum dijabut Allah, ingat itu istidrat. Dan ini tidak akan menjadi istidrat manakala awal berangkat Anda itu beramaliyah, itu menetapkan semuanya karena Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Guson. Kula saking Trasaba nembih mriki badhe nanggetaken. Ngapunten saderenge menawi kula dikir Sirul Asror niku napa wonten bisikan. Dari bisikan niku iku dikirku. Terus tunggale ngoten. Agak dikeraskan, Pak. Nggih. Yang kali niku nembih mawon makanya kula mriki. Jadi di dalam tafakur niku jasad niki pun mboten wonten. Nggih. Namung kedahe niku tuya, tapi mboten kados tuya. Kaca mboten kados kaca. Dadi mboten saged bedakaken. Terus di situ keakuan diri hamba ruhaniyah masih ada enggak? Mboten enten. Terus sak dikir niku moro-moro ical ngoten niku kok kados banyu ngoten niku. Seperti apa? Tuya mboten tuya, kaca mboten kaca. Air. Saged bedaken kula. Ya. Nggih. Sampun matur sembah nuwun. Pertanyaannya? Nggih, niku kedahe dos pundi ngoten. Oh, ngoten. Kan itu tadi penjabaran, cuman belum ada pertanyaan. Oke. Sampun nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagatnya jasmani ini terbatas. Ya. Jagatnya rohaniyah tak terbatas. Kebutuhan jasmani juga nggak sama dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani sesuatu hal yang bersifatkan materi atau non materi. Sedangkan kebutuhan rohani tidak bermateri. Tidak bermateri baik non materi atau materi. Apa kebutuhan rohani ini? Hanya satu. Illa liya'budun, sebagai budaknya Allah. Apa yang dilakukan oleh rohani sehingga dijadikan sebagai budaknya Allah? Anikbudullah, mengarahkan, mengarah condongkan wajah ruh itu terhadap wajah Allah yang disebut hidup dalam setiap aktivitas apapun. Ini tugas. Terus tugas larangannya apa? Dia menghadap terhadap tauhid, sehingga di situ ada istilah wajtanibu at-tauhuta. Wajib ruhaniyah itu tinggalkan. Perkara-perkara yang berkenaan dengan masiwallah atau perkara selain Allah. Dalam konteks apakah iman, apakah cinta, apakah hubungan, itu harus tinggalkan. Harus ditinggalkan. Manakala itu memang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, maka wajib bagi si ruh itu tidak mendekat terhadap hal tersebut. Yang kumaksud masiwallah, bahasa Nabi Adam disebut buah huldi. Itulah syahwatud dunia. Udah. Manakala ruhaniyah ini menjalin cinta, iman terhadap selain Allah
selain Tuhan, maka yang terjadi adalah zulumat, la zulmun azim, gelapnya, sungguh gelapnya luar biasa, gelap. Tapi manakala si ruhaniyah ini tidak menjadi budaknya hawa nafsu alias jadi budaknya Allah, menjalankan apa undang-undangnya ruhaniyah pada Allah yang diatur di dalam hukum hakikat, maka di situ akan menemui satu gambaran seperti air yang jernih atau kaca yang tidak terkotori. Betul. Beda loh Pak, jenengan ketemu air, misalnya jenengan kholwat, kok ketemu air jernih dengan air beda ini, itu gambaran. Gambaran terhadap diri kita masing-masing. Iya. Kalau kita ketemu airnya itu keruh, maka diwajibkan kita untuk menjernihkan. Berarti kita masih di posisi duniawiyah itu berkumpul di dalam hati. Duniawiyah. Tapi kalau kita itu bertemu terhadap air yang jernih, bahkan tidak bisa dibedakan jernihnya air dengan kaca, ya toh? Itu berarti kita bertemu satu ilmu, yang ilmu adalah dinul haq, untuk menjernihkan air yang keruh tadi. Berarti posisi ruhaniyah kita sudah dalam keadaan itu. Pertanyaannya tadi adalah, apakah di situ keakuan diri makhluk ini masih muncul, masih merasa ada enggak? Kalau masih ada, itu berarti di alam kasyaf sebagai pitutur, sebagai seruan. Gini loh gambarannya di musyahadah itu gini. Bening seperti itu. Ya sekarang bagaimana caranya untuk bisa sampai ke musyahadah? Berarti ini ayat yang menandai alam musyahadah seperti itu. Tapi kalau di situ rasa keakuan diri makhluk ini sudah tiada, sudah tidak ada, maka itulah ahad. Sehingga tidak bisa membedakan mana itu jernihnya air dan mana itu beningnya kaca. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menggambarkan tentang hati manusia. Dua hati manusia itu laksana kaca. Ada yang kaca itu dibikin ngilu berkaca, itu enggak kelihatan karena saking kotori kaca. Ada kaca itu bersih ketika dibuat untuk mengkaca, jelas wajah kita yang ngaca. Itu maksudnya hati. Keadaan jagatnya ruhaniyah kita antara gelap dan terang, antara masih banyak syirik dan sudah tidak ada syirik pada Allah. Maksudnya di situ. Di dalam ilmu sejati itu, Mbak, ada pesanan gini, tak luruskan. Jenengan sing salah paham biar paham. Kalau kau itu sholat daim atau uzlah, sudah ketemu dirimu, berarti Anda sudah makrifat. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Dirimu siapa? Kalau dirimu makhluk, nggih mohon maaf, iku ayat. Nanti itu manakala di musyahadah yang melihat Allah itu Allah sendiri.
Kalau ini benar, kalau di situ wow dirimu terasa kemakhlukannya, ketemu diriku dewi, tak pandeng ya podo wajah aku, depan, tak takoni ya menengai, mensem. Berarti ini masih dikasaf sebagai ayat tetanda yang disebut liqo, bertemu Allah itu adalah yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada kita makhluk baik jasmani atau rohani ini yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak bisa. Yes. Kalau yang kau lihat dirimu itu posisi kehambaan sudah tiada, lah ini betul. Makanya aku harus tanya, apakah keakuanmu itu masih tampil? Masih merasa ada? Yang melihat iku keakuanmu, merasa keakuanmu apa enggak? Kalau enggak, ya sudah. Itulah musyahadah. Yang melihat itu yo yang dilihat itu. Begitu. Ye. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, berdiri. Saking Semarang apa? Saking Semarang, nggih. Beberapa terakhir ini kita rasakan panas, nggih. Kemudian jadi teringat bahwasanya manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Waktu panas kemarin tidak merasakan panas yang betul-betul yang dirasakan sama beberapa orang. Seperti layaknya waktu kita masih kecil dulu di lapangan main layangan ora kroso blas. Nah, nyun sewu, apakah ini artinya rohaniah kita kembali hidup? Yang kedua, mohon nasihat setelah kita menerima pengetahuan tentang Dinul Tauhid ini, kersane mboten rumangsa ngalim, rumangsa sok iso sok sangar, mohon nasihate apa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil ketika asyik bermain yang dia sukai, walaupun panasnya terik matahari tidak terasa, karena dia nyaman di dalam permainan itu. Mohon maaf, orang ahli hijab dulu, ketika bermain dengan syahwatud dunya, dia merasa tambah nyaman. Padahal di situ adalah bom klaster. Iya. Dia sengaja ditiup oleh hawa nafsu terkait syahwatud dunya itu segala-galanya. Ahli hijab itu percaya aja, sehingga Allah memberikan satu dawuh peringatan terhadap mereka. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Banyak mereka melalui aktivitas jasmaniahnya dia berkata, aku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Secara jasmani, bentuk bukti jasmani itu melakukan hukum-hukum dohir dengan benar. Dia mengatakan amantu billah, amantum billah, beriman pada Allah. Tapi di akhir ayat Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Muhammad jangan percaya,
dia itu tidak beriman sebetulnya. Karena asyik hatinya bermain kehidupan, kesenangan dunia. Yes, ahli hijab. Sekarang ahli zuhud. Ketika asyiknya ruhaniyah ini bermain dengan Allah. Artinya bermain itu ya selalu bersendi gurau, berbicara, berkomunikasi terus pada Allah. Walaupun neraka ikut terasa panas, tapi dia tidak merasa panas. Apa neraka itu? Perkara takdir qobdi yang menyakitkan, yang tidak cocok terhadap sifat basariah kita sebagai manusia. Contoh, awak loro, utang akeh, bojo selingkuh, anak gak sobo omah belakrak. Sing sobo omah iku wong tukang nagih. Ya. Niki jenenge sumpeke nemen. Neraka iki neraka well. Nah. Tapi gak panas bagi hati Anda. Loh kok iso? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Walaupun sifatnya api itu panas, sifatnya neraka itu panas, tapi bagi ahli zuhud menjadi adem, dingin. Lu kok bisa ahli zuhud dimasukkan neraka? Iki keselip. Tahu keselip nggih? Tahu keselip? Ahli zuhud kan mestinya jatahnya surga secara syariat, ya. Tapi dimasukkan neraka. Hadi waktu kecakup, iku katut. Tapi ngenakno orang ahli neraka, akhirnya nerakanya jadi ding. Apa malaikat gak nyutir wae? Iki ngaji dagelan Pak, ngeten iki. Asline ngaji dagelan. Jadi apapun yang sifatnya itu panas, bagi beliau tidak panas. Jadi surga. Jadi surga. Jadi dingin. Sebab apa? Sebab dia kan tahu dari dinut tauhid, sudah tahu bagaimana caranya untuk bertemu Allah. Makanya Allah itu tidak hanya di tempat terang, Gusti Allah juga di tempat gelap. Ada yang tanya, Gus, kula niki salat merem apa kalih melek? Kholwat itu merem apa melek? Sesuka-suka kamu. Allah itu ya ono tempat gelap, Allah itu ya ono tempat terang. Suka-suka kamu. Jadi betul Bapak, bagi hati yang sudah condong mingkol bin zahidin pada Allah, apa yang tadinya secara umum kita katakan panas atau enggak enak, maka bagi panjenengan jadi dingin atau sejuk, jadi enak. Karena sibuknya hatimu gurau, bercanda, jagongan, hanya dengan Allah di situ. Apalagi diletakkan perkara basti, kebalikannya tadi. Lah, makanya ada yang namanya anugerah menjadi hidayah, terus ada kalanya bala menjadi nikmat, ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Pertanyaan kedua. Oh, nasihat. Biar kita tidak sombong. Al-Jasiyah
surat yang ke berapa kemarin? 5 berapa itu? Al-Jasiyah ayat 23. Ya. Afaro'aita, heta, apakah kau tidak mengerti? Mereka takabur karena ilmunya. Ketika saat Allah memberikan satu pengetahuan terhadap satu hamba, terus satu hamba itu menyekutukan pada Allah dengan sesuatu yang berupa ilmu, maka ketahuilah bahwasanya tindakan yang seperti itu Anda langsung atau tidak langsung disebut sebagai golongan orang yang telah menuhankan selain Allah, yang disebut hawahu, yaitu hawa nafsu. Ala ilmin, lewat ilmunya tadi. Apakah kau tidak mengerti? Ada seseorang man ittakhadha, kang menjadikan ilahan, pangeran atau Tuhan, hawahu, yaitu hawa nafsunya, itu Allah, wa adallallahu, Allah akan menyesatkan Anda dengan ilmu, pengetahuan. Bentuknya dia semakin umur bertambah semakin alim, semakin pengetahuannya itu jenius. Apapun ilmu. Dengan ilmu, mohon maaf ya, ini saya katakan ilmu apapun ya. Apakah ilmu tentang dinu tauhid, lebih-lebih di lain ilmu tersebut. Kalau di lain dinu tauhid, iku wis mesti Pak, wis pasti akan menjadikan kau takabur pada Allah. Sudah tidak pedoman, gak ada pedoman dinu tauhid, Anda ngalim ilmu selain tauhid, pasti kau akan dimasukkan Allah di dalam golongan sebagai penyembah nafsu. Buktinya mana? Kalau kita sebagai penyembah nafsu lewat ilmu. Dalam hatiku merasa aku yang ngalim. Kalau aku sudah merasa diriku yang alim, apa tidak kita dikatakan merampas bajunya Allah? Sifat wajibnya Allah termasuk ilmu maknawi, sifat ma'aniyah Allah wajib itu kita rampas. Kita merampas itu dengan bukti dalam hatiku merasa ngalim. Kalau kita biarkan seperti ini terus Pak, mesti yang muncul adalah takabur dan hasud. Iya. Bahkan riak muncul juga. Sifat-sifat jelek Allah akan muncul. Betul. Ini kalau kita biarkan loh ya. Ingat, hanya gegara ana khalaqtani minanar wa khalaqtahu min tin, gara-gara ajajil takabur di dalam hatinya, akhirnya dia tidak akan pernah melakukan apa perintah dari Allah untuk menghormat karya Allah dengan bentuk menciptakan Adam. Gak mau, karena di dalam tubuh Ajazil merasa lebih baik daripada Adam. Di situ akhirnya yang muncul dalam hati kita
takabur terus. Gak merasa kalau kita itu disesatkan Allah lewat ilmu itu. Wa adallah, Allah membiarkan sesat pada orang seperti ini ala ilmin ingatasi ilmu iku. Boten tambah bodoh Pak, tambah merasa pinter. Sing merasa bodoh jenengan ngaji nang baru asine ndadekno jenengan semakin goblok. Sing pinter Allah gitu. Bapak Ibu, udah yang selain dinu tauhid sudah maklum takabur. Sekarang masuk pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang bagaimana, yang akan dijadikan oleh nafsu sebagai umpan supaya jenengan kalikul niki merasa berilmu. Itulah ilmu yang sudah kita terima dari Allah, tapi tidak mau melaksanakan kholwat. Titik tul. Titik tul. Padahal Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul. Kalau kau sudah menerima ajaran tauhid ini, ya, hatimu sudah bisa menerima, wa yattabi'una aksanahu. Lakonono. Pasti kita akan dikasih Allah petunjuk, Pak. Bagaimana caranya berkholwat? Akhirnya betul toh, dikasih Allah sirul asrar. Udah, jalankan. Kholwat itu bukan harus sampai kali kulo nyun sewu Pak. Koyo ulo mari mangan wedhus siji melungker 40 dina gak metu-metu. Enggak. Melungker ning leng 40 dina gak metu, enggak. Bukan kholwat yang dimaksud secara jasmani, mboten. Kholwat itu ngrekso atimu ojo sampak klebon perkara selain Gusti Allah. Bila mana masih ada di dalam jagatnya ruhaniyah ini selain Allah yang bertengger, tokno, itu namanya kholwat. Berarti kholwat yang seperti ini bisa kau lakukan di tengah-tengah kau itu bertemu istri, suami, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena Allah di situ juga. Gusti Allah gak ono leng terus, Pak. Gak ono leng terus. Lah, yang ada di leng terus apa bahasa Indonesia ini leng, Pak? Hah? Gua. Manakala Anda juga melaksanakan khalwat ruhaniyah itu dengan pertimbangan kalau aku jasadku masih campur dengan anak istri, wah kok tambah penghalang aja. Tak tinggalin nang gua sekarang, nang gua. Kalau jenengan melaksanakan sirul asal di gua jasad sak rohaniyah, ya betul. Itu disebut kholwat. Kholwat nggon sepi. Ya sekarang kita kembalikan pada kondisi kita aja. Kondisi kita sudah punya istri, punya suami, punya anak, tanggung jawab kerja. Ya jangan, menurut saya loh ya, jangan ngeleng terus 24 jam ngeleng. Tapi andai kata jenengan ngeleng bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Jenengan tanggung jawab ya. Ibu sakwulan sampean biasa pinten belanjane 3 juta. Nyo 10 juta. Cerewet. Terus ngeleng 40 dino 40 wengi. Ini berarti Anda bijaksana. Kalau tidak langsung ngempring,
apalagi gak pamit, iku namanya minggat yo. Minggat. Jadi pertanyaan, Pak Munandi hilang. Entek selamat wae gak mulai-mulai. Nah, akhirnya fitnah yang terjadi, nggih. Fitnah. Bapak Ibu, kita belajar untuk mengambil ikan, tidak menjadikan air itu keruh, biar enggak tabrakan, biar enggak gesekan, seperti itu. Ya ngomong sama istri yang tak tinggal ning kamar 40 dino 40 wengi gak metu ya. Aku tak siap ning kamar sak WC ini kabeh. WC ini dadi siji, semua jadi satu. Ya wis aku gak ngerepotno sampean, masak nong kei banyu enggak. Udah tak siap ke, kompore eneng, mine yo eneng, pirang-pirang dus Pak. Ngono. Biasa rokokan, rokok yo sak kerdus wis. Gak apa-apa, itu bijaksana Anda untuk menolak tomak utawa arep-arep terhadap menungso, mboten masalah. Iku bijaksana, enggak apa-apa, silakan. Lah, teman-teman di luar, teman kerja, gak usah kasih kabar Pak. Tadi ada yang ada yang bilang, Gus, aku bilang sama teman-teman kerja saya ya, kalau saya tak mbisu, gak usah menurut aku. Nek ditakoni ya meneng wae. Ya gur. Lihatanlah lama-lama temanmu iku bilang, mulai sejak kapan kentekan pil hari iki ngene. Wis seperti itu. Pun. Bapak Ibu terserah jenengan berkholwat dengan cara dan dimanapun tempatnya, silakan. Allah itu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, di situ di depanmu mesti ada wajah Allah. Iki lho dulur. Ya, jelas. Jadi bagaimana caranya kita biar gak muncul takabur? Ilmu tauhid itu jenengan harus melakukan wayattabi'una ahsanahu. Zikir itu terus, kholwat itu jalankan sesuai dengan kemampuanmu. Itu caranya untuk supaya menekan biar enggak ada takabur di dalam hati. Kadang-kadang masuk grup, ayo wis, ayo diperiksa grup itu. Kok gak aku ngono, kok gak aku ngono. Waduh, wis lereno obongen ae grupmu iku. HP muncalno kali ngono lho. Nggih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Ahmad Khairuddin Gus, saking Tegal, Jawa Tengah. Mungkin baru 20 hari ini saya kepincut ketika melihat snack video. Agak dikeraske Pak, dereng dahar Pak. Sampun Gus. Nggih. Sampun nggih. 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 Nggih, belum lama ini saya kepincut sekitar 20 hari yang lalu ketika saya melihat ceramah jenengan yang sekilas di snack video. Dan setelah jatuh hati sedikit mulai Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.